apapun yang dipertunjukkan oleh orang tua itu recorded by the children. Tidak gampang untuk mengatakan saya setuju cerai. Ya, kalau ada cekcok tidak ini langsung cerai saja. Tidak, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Selamat datang di Nasihat Bapak. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini spesial banget karena masih melanjutkan episode Q&A. Karena teman-teman yang email, yang kirim ke Instagram kami banyak banget. Jadi langsung aja selamat sore Pak Istar Yuliadi. Selamat sore Mas Firman. Iya, habis makan nih Pak, kita seger ya Pak. Sebelum syuting kita makan dulu karena ini pertanyaannya nih super berat nih Pak. Karena ada yang tanya tentang keluarga, ada yang tanya tentang anak gitu. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya Pak. Iya, efisiensi waktu. Oke, ini namanya minta disamarkan Pak. Dia pertanyaannya, ketika suami istri cekcok dan ada KDRT di depan anak, lebih baik dilanjutkan atau pisah? Karena apakah itu mengganggu perkembangan anaknya? Ya, gitu Pak. Jelas, secara singkat mau saya jawab ya. Kalau secara panjang lebar nanti 2 hari 2 malam. Jadi apapun yang dipertunjukkan oleh orang tua itu recorded by the children. Ya, semua terekam. Apa yang dia lihat, yang dia dengar ya Pak? Ya, itu terekam dengan baik oleh anak-anak, terutama saat tumbuh kembang, terutama balita. Jadi saya selalu perhatian the first 5 years itu harus diperhatikan betul perkembangannya. Nah, saya termasuk orang yang konservatif, ya. Tidak gampang untuk mengatakan saya setuju cerai. Ya, kalau ada cekcok tidak ini langsung cerai saja. Tidak, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan masalah sesaat dan khusus orang tuanya. Tetapi untaian dan rantai berikutnya, nah itu yang tidak pernah akan selesai dengan kata cerai itu. Itu yang paling bahaya. Tapi kalau udah sampai itu Pak, mohon maaf, maksudnya ya ini udah berulang kali gitu. Bahkan dia udah sampai di fase, ini tuh sebenarnya teman saya Pak. Jadi dia tuh udah di fase dia itu apa ya Pak, mewajarkan hal itu. Bahkan kalau nggak dipukul tuh kayak, ini kok suamiku berubah ya, pada nggak sayang ya. Kayak gitulah Pak. Maksudnya dia selalu udah di tahap yang menerima itu, malah kadang jadi menikmati gitu loh adanya kekerasan itu, walaupun itu nggak baik ya Pak gitu. Itu sudah ada gangguan. Gangguan apa Pak? Gangguan jiwa. Oh. Jelas ya. Jadi dia sudah karena trauma yang terlalu panjang, dia itu menganggap sesuatu yang unordinary menjadi ordinary. Oh, berarti itu. Ya. Kemarin tuh waktu beliau cerita ya, saya merasanya itu ada gangguan Pak. Tapi saya kan bukan kapabilitasnya menjawab itu ya Pak. Makanya mending Q&A aja lah di episode ini tuh kayaknya. Ya kan mungkin banyak di sini teman-teman yang ngerasain dibentak-bentak pacarnya tuh seneng, diposesifin tuh seneng, ketika malah itu berubah dia merasa kayak, loh jangan-jangan pasanganku udah nggak sayang nih, udah nggak cinta. Itu gangguan ya Pak? Jelas. Jadi gini, semua perilaku yang unordinary itu perlu dipertanyakan. Gitu ya. Jadi terutama misalnya posesif. Ya. Posesif itu kalau sekedar kewaspadaan, it's okay. Misalnya sudah makan, sudah cukup pertanyaannya. Dengan siapa, lauknya apa, ayo di video call, di mana kamu, belakangmu keselak apa. Karena nggak diingetin minum ayang. Sekarang kan kayak gitu-gitu tuh Pak. Ini kan ngapain? Benar-benar. Itu ngapain? Itu satu, maaf ya, sandiwara yang akan berakhir, yang akan nanti akhirnya juga berakhir, nggak mungkin dalam perkawinan akan selamanya begitu. Iya, setuju ya, Pak, setuju. Ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus ini, ngapain posesif gitu. Makanya yang wajar-wajar aja lah jadi orang tuh. Pak, tapi kalau misalnya Pak, kan kebanyakan orang posesif nih Pak, berdasarkan pengalaman saya gitu, maksudnya saya dulu pernah terjebak dalam hubungan yang posesif. Terus teman saya, sahabat saya ada yang terjebak di hubungan posesif, gimana bahkan ketemu saudara laki-lakinya dari luar kota tuh nggak boleh. Terus saya ngomong Pak, maksudnya ya saya posesif dulu tapi nggak sampai segini.
Ya kan bahagianya orang masing-masing. Kalau dia udah jawab gitu itu udah gangguan juga. Iyalah, sekarang kalau itu suatu unordinary, misalnya dia orang yang masokistik. Apa tuh Pak? Maaf. Orang yang kepuasan seksnya itu setelah disakiti. Nah, beda dengan BDSM ya? Beda. Apa itu apa itu juga Anda terima sebagai suatu hal yang wajar. Bahagianya begitu. Padahal itu jelas gangguan orientasi. Sadomasokis misalnya. Sadisme dan masokistik. Nah, itu gangguan orientasi seksual di mana kalau sadisme itu dia akan terangsang kalau lawannya itu lemah, disakiti, dipukuli. Nah, hati-hati. Kalau orang yang suka menyakiti pasangannya, entah dalam bentuk verbal atau dalam bentuk fisik, jangan-jangan dia punya sadisme. Sadomasokis itu apa? Masokis itu kalau yang disakiti seneng. Iya. Ya, jadi misalnya Firman sampai ngomong tadi, saya itu kayaknya kalau belum bisa tidur, kalau belum mendengarkan marahnya. Iya. Nah, diomelin apa kata-kata kutuk-kutuk. Nah, itu baru. Dan dia merasa, dia menganggap itu suatu bentuk manifestasi cinta. Lah kan aneh. Iya. Nah, lama-lama nanti dia akan bentuk lain, meningkatkan dosisnya gitu loh. Ya kan, tidak hanya verbal, mungkin nanti juga sudah dengan tindakan-tindakan lain misalnya. Nah, malam-malam misalnya, yang jam 2 malam, pokoknya saya pengen martabak jam 2 malam. Nah, ternyata pacarnya tukang martabak, Pak. Nah, itu ya kebetulan. Ya kan. Yang aku pengen martabak. Iya, tak buatin gitu. Nah, ini jadi hati-hati kalau sampai orang itu sampai memaksakan banget kehendaknya, hati-hati apakah ada gangguan atau tidak dari kepribadian orang itu. Atau orientasi seksnya. Stepnya Pak, dia kemarin tanya apakah aku harus ke psikolog atau psikiater gitu? Langsung psikiater aja. Psikiater, karena bedanya apa sih Pak? Maaf aku saya nggak tahu. Jadi nanti kan di dalam psikiatri itu bukan saya saya juga orang psikologi malah. Iya. Ya. Kalau sudah sampai obsesif kompulsif yang menimbulkan gejala klinis. Jadi dia merasa tidak puas, nanti merasa ada gelo, merasa ada cemas, merasa ada lama-lama ke arah depresi. Lah, ini kan kadang-kadang sudah memerlukan bantuan. Iya, artinya sih, obat ya. Selain psikoterapi. Nah, gitu loh. Itu. Jadi sekaligus nanti supaya inilah nanti psikiater itu akan bilang, ini dari saya sudah cukup. Ya. Silahkan ke psikolog untuk konsultasi psikoterapinya, misalnya trauma healing. Nah, nanti biar diungkap sama psikolognya. Ya. Gitu. Jadi nanti trauma healingnya pada saat dia kecil, saat dia traumatis, saat dia mengapa menjadi seorang yang posesif, itu kenapa kira-kira. Nah, itu biar eksplorasi oleh psikolog. Jadi nanti ada kerjasama yang indah antara psikolog dengan psikiater gitu. Oke. Berarti intinya itu bisa disembuhkan ya Pak? Bisa, kalau mau itu bisa. Wong itu perilaku. Ya. Oke. Perilaku. Berarti saran Bapak tadi sebaiknya segera konsultasi. Cerai bukan jalan satu-satunya ya Pak? Saya tidak. Kalau bisa tidak cerai. Rekomendasi. Jadi gini Firman, perkawinan itu tidak semudah yang Anda anggap. Dan jangan mempersulit kehidupan perkawinan. Angel atau? Iya. Nah, jangan dianggap mudah, tapi jangan mempersulit. Jangan mempersulit kehidupan. Ya seperti yang Bapak sering bilang ya Pak, biasa-biasa aja itu ya Pak. Jadi berperilakulah yang wajar. Orang yang menikah itu kadang mengecewakan, kadang dikecewakan. Wajar dong namanya orang. Namanya kehidupan orang ya Pak. Hidup, ya. Orang hidup itu akan menjadi sesuatu di dalam dirinya itu dialektik, hukum dialektik. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Lah itu dialektik. Seperti juga dalam perkawinan. Maka kalau saya berpesan, pertahankan perkawinan itu dalam wujud apapun.
sudahlah nanti akan berakhir sendiri. Konflik itu akan berakhir sendiri seiring berjalannya waktu. Yeah. Jadi kalau ada kristal, ya kristal itu sudah retak dan sebagainya, tolong ditata ulang. Walaupun itu tidak bisa kembali seperti semula ya? Tidak bisa, tidak mungkin dong. Ya, kristal seperti utuh, perkawinan itu tidak mungkin akan seperti saat berangkat. Pasti ya Pak? Pasti di dalam perjalanannya itu kristalnya itu akan ada debu. Oh iya. Nah, iya kan? Belum tentu nanti kalau kesenggol, ketata bentik atau apa. Iya, nah, iya. Anda bisa membayangkan kan? Yeah. Kalau kita memakai empirical thing sebagai contoh itu dalam kehidupan itu seperti itu. Nah, maka sekali lagi wujud apapun ya kristal itu tolong dipertahankan. Iya, iya. Meskipun hidup ini sepahit secangkir kopi pahit. Iya. Berarti iya kan? Iya. Bayangkan. Makanya saya itu sangat tertawa kalau ada teman saya itu yang minum kopi pahit, suka kopi pahit. Aduh, apa kurang pahit toh hidupmu saya. Iya. Kenapa kok sukanya itu minum secangkir kopi pahit? Iya. Nah, jadi dia minum kopi pahit itu menurut saya sebagai kompensasi merasakan pahitnya kehidupan. Saking hidupnya manis ya Pak. Karena yang manis-manis kan juga nggak baik ya Pak. Ya nggak baik, makanya kan sedang-sedang saja. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak pernah ada yang baik, ya Pak ya. Yes, right.